Ladies and gentlemen, please let me read the arrangement of this event to all of you. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara selanjutnya, acara kedua yaitu materi daurah Al-Quran oleh Ustazah Zaini Rahmawati, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, acara selanjutnya yang keempat foto bersama dengan Ustazah Zaini Rahmawati, foto bersama secara online dengan Ustazah Zaini Rahmawati, yang terakhir yaitu kelima adalah penutup. The first agenda is opening, and the second agenda is some material that Ustazah Zaini Rahmawati PhD will give to us. The third agenda is Q&A with Ustazah Zaini Rahmawati. The fourth agenda is take some pictures with Ustazah Zaini Rahmawati, and the last agenda is closing. Sekarang kita masuki acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum menyimak materi oleh Ustazah Zaini Rahmawati, izinkan saya untuk membacakan profil Ustazah Zaini Rahmawati. Beliau bernama Ustazah Zaini Rahmawati PhD. Tempat tanggal lahir beliau di Mojokerto, 17 Agustus 1988. Alamat tempat tinggal beliau, alamatnya di Dusun Sasap, Modongan, Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Telah menempuh pendidikan di S1 di ITS Surabaya tahun 2006 sampai tahun 2010, S2 di ITS Surabaya tahun 2010 sampai 2013. Dr. Kimia University of Aberdeen, UK tahun 2015 tahun 2019. Pengalaman konferensi dan simposium. Yang pertama, the fourth edition of International Conference One Catalyst and Clean Chemistry Tokyo, Japan tahun 2019. Yang kedua, Novel Catalyst and Reactor Technology, Newcastle, United Kingdom, tahun 2018. Yang ketiga, Royal Society of Chemistry, Survey Chemistry and Catalyst, Edinburgh, United Kingdom, tahun 2018. Yang keempat, Chemistry, Symposium Aberdeen, United Kingdom, tahun 2018. Yang kelima, Chemistry, Symposium Aberdeen, United Kingdom, tahun 2017. Yang keenam, International Seminar One Chemistry, Surabaya, tahun 2016. Yang ketujuh, International Seminar One Applied Technology, Science and Art, Surabaya, tahun 2014. Pengalaman keanggotaan profesional beliau, yang pertama LPDP for Studentship and Research at University of Aberdeen tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang kedua, Royal Society of Chemistry, United Kingdom, Associate Member tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang ketiga, Survey Chemistry and Catalysis Research Group tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang keempat, British Petroleum Tutors Camp tahun 2017. Yang kelima, Japan International Corporate Agency di tahun 2012. Pengalaman praktik beliau, yang pertama demonstrator sains di Starter East Festival di tahun 2019. Yang kedua, demonstrator laboratorium Departemen Kimia University of Aberdeen di tahun 2016 sampai di tahun 2017. Yang ketiga, tutor sains di Kingswell Primary School Aberdeen tahun 2017. Yang keempat, demonstrator sains di Tedgeworth North East Scotland East Annual Festival of Science and Technology di tahun 2017. Yang kelima, Science Busker di Exploraton tahunan Malam Peneliti Eropa di tahun 2017. Buku dan publikasi beliau di
selective hydrogenation of steric acetylsterol alcohol over cobalt alumina catalyst dalam persiapan. Yang kedua, catalytic upgrade of steric acetylsterol alcohol over cobalt silica catalyst masih dalam persiapan. Yang ketiga, catalytic upgrade of fatty acid methyl ester over supported cobalt catalyst dalam persiapan. Yang keempat, Diari Sang Pemimpi Niapu Bising Surabaya tahun 2018. Yang kelima, Scotland I'm in Love Niapu Bising Surabaya di tahun 2019. Yang keenam, Friend Forever Niapu Bising Surabaya tahun 2020. Yang ketujuh, My Wonderful Journey with Quran Niapu Bising Surabaya 2020. Acara kedua yakni materi daurah Al-Quran oleh Ustazah Zaini Rahmawati PhD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. And next is some material that Ustazah Zaini Rahmawati PhD will give to us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, apa kabar semuanya? Silahkan di-on-kan dulu ini. Nggak apa-apa, nggak muncul kameranya. Yang penting speakernya di-on-kan dulu. Biar kita bisa interaktif ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Apa kabar Ustazah? Baik. Alhamdulillah, kalau baik ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan pandemi ini segera selesai. Sebelum saya memulai diskusi kita hari ini, saya ada video perkenalan ya. Kalau tadi CV-nya sudah dibacakan, sekarang coba biar lebih menarik, ya CV-nya dalam bentuk video. Saya share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ya? Ya. Child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, swear that I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, swear that I will make it up to you. I'm all grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. I'm all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, number one for me. Now I finally understand your famous line about a day I faced in time.
'cause now I've got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kids the way you do. Oh, if I could turn back time, if I could pick it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, if I could pick it undone, I swear that I would. I will make it up to you. I'm all grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. I'm all grown up now. It's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Oh, I use every chance I get to make you smile. Whenever I'm around you, now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would. I will make it. Sebelum saya menghafal Al-Quran, ketika saya memulai, saya punya cita-cita bahwa nanti saya akan murojaah di Salat Waswarus. Dan alhamdulillah setelah saya merampungkan tahun kemarin, dan Allah memberikan hadiah kepada saya. Hari ini saya berada di Turki, tepat di Selat Bosphorus, yaitu selat yang memisahkan antara Turki Eropa dan Turki Asia. Jadi Turki bagian Asia, Bosphorus, dan karena kedua setelah Topkapi Palace. Dan insya Allah saya akan murojaah mungkin sekitar 1 halaman saja dari surat yang luar biasa, yaitu surat Maryam, surat yang selalu menginspirasi untuk menjadi wanita mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم. Ya, bagaimana? Kira-kira sudah kenal ya dengan video singkat tadi? Ini sebelumnya saya tanya dulu, ini agak blur nggak di situ ininya? Kelihatannya kameranya. Iya, Us, agak blur. Mungkin saya pindah ke HP saja sebentar ya, barangkali lebih ini. Tapi nggak apa-apa deh, soalnya habis ini PPT. Ini merasa nyaman nggak dengan blur seperti ini? Kalau enggak, saya mau pindah ke ini, mau pindah ke
HP aja, ke ponsel. Nggak ada masalah dengan begini? Iya. Nggak apa-apa sih. Tidak, nggak apa-apa. Bisa apa-apa. Barangkali biar lebih jelas saya pakai ini. Tapi nggak apa-apa ya, habis ini soalnya PPT, jadi nggak masalah. Ini gimana, sudah kenal ya, insya Allah itu tadi ya kira-kira perjalanan saya dari mulai menempuh studi hingga saat ini. Nah, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada panitia, ya kepada para ustadzah dari SMP IT Abu Bakar ya. Terima kasih sudah mengundang saya hingga bisa berdiskusi dengan adik-adik milenial ya, atau generasi Z ya. Saya jadi merasa muda kembali gitu. Nah, semoga dalam 1 jam ke depan kita nanti bisa berdiskusi ya. Kita juga bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana menghafalkan Al-Qur'an. Nah, nanti meskipun ada waktu untuk tanya jawab, kalau di tengah-tengah materi ingin bertanya silahkan ya. Dan saya harap mic-nya bisa dinyalakan. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada diskusi bisa langsung ya. Nah, mari kita mulai materi hari ini ya. Nah, ini sudah kelihatan ya PPT-nya. Nah, ya saya diminta para ustadzah, jadi diminta panitia untuk kita agar ngobrol-ngobrol tentang menghafalkan Al-Qur'an dan juga perjalanan menghafalkan Al-Qur'an. Nah, di sini saya beri judul menghafal Al-Qur'an menyenangkan atau memorizing is fun. Benar nggak kira-kira? Nah, benar atau enggak? Mari kita lanjutkan. Nah, pertanyaan pertama, ini silakan dibuka semuanya ya, mic-nya. Jadi, pertanyaan dari saya adalah, siapa yang ingin menjadi penghafal Al-Quran? Ayo, angkat tangan dan jawab saya, gitu. Yang mau, siapa? Siapa yang ingin menghafalkan Al-Quran? Saya. Saya baru dengar 4 orang. Siapa yang mau menjadi penghafal Al-Quran? Saya. Nggak ada yang enggak ya? Nggak ada? Enggak. Ingin semua? Masya Allah. Sekarang saya tanya, kalau semuanya pengen menjadi hafiz, sudah sampai mana sekarang hafalannya? Ada yang hafal juz 30 minimal, ayo. Ada yang sudah hafal juz 30, jangan malu-malu, kita berfastabiqul khairat. Ayo, ada yang sudah hafal? Pada malu semua ya. Atau gini aja, saya rubah. Mungkin semuanya saya anggap sudah menghafalkan juz 30 ya. Dan saya anggap semuanya juga sudah mulai proses menghafal. Biasanya kalau di SMP IT atau di SD IT itu memang ada target hafalan ya, kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita ini aja, kita gali-gali. Selama ini silahkan bebas, siapapun boleh menjawab, ustazahnya boleh, adik-adik boleh ya. Saya sebut adik-adik ya, biar saya kelihatan muda gitu. Nah, kira-kira selama ini tantangan atau kesulitan atau hambatan dalam menghafal Al-Quran itu apa yang dialami ya? Tiap orang mungkin beda-beda. Nah, silahkan disampaikan. Ayo, siapa saja? Bebas. Saya kok merasa sulit ya, gitu. Saya kok merasa ngantuan ya, gitu. Ayo, sampaikan saja. Siapa? Boleh, bebas ya. Semuanya mau ngobrol juga boleh. Ya, siapa dulu yang mau menyampaikan kesulitan atau hambatan dalam menghafalkan Al-Quran selama ini? Kadang-kadang pas dihafalin tuh gampang, tapi kok pas di setor tuh jadi ruwet gitu, Ustazah. Oh ya, betul sekali ya. Saya setuju, saya juga mengalami ya. Jadi pada saat ngafalin kok gampang. Lah pada saat di depan ustadz atau ustadzahnya, kok bulet hafalannya ya. Kadang-kadang gitu, kok tersendat-sendat. Padahal pas di rumah lancar jaya abadi, pas di depan ustadz atau ustadzah salah semua. Oke, terima kasih. Lanjutnya, ada lagi? Ada lagi? Ayo.
Ustazah juga boleh. Ayo, kesulitan apa lagi? Nggak ada yang merasa sulit? Kalau nemu ayat yang sulit biasanya nangis gitu. Kalau nemu ayat yang sulit biasanya nangis. Ya. Ya, itu juga wajar ya. Kadang saya juga nangis ya. Kebanyakan memang ada apa namanya? Ada ayat-ayat yang sulit itu yang bikin kita itu aduh kok nggak bisa gitu. Terus kita jadi jengkel terhadap diri kita sendiri, habis itu nangis gitu. Saya punya teman ya, penghafal Al-Qur'an juga. Beliau itu kalau sulit, kalau pas menghafal Al-Qur'an itu pingsan. Jadi saking ini ya. Karena memang beliau punya apa namanya? Ini kekurangan fisik gitu ya. Maksudnya kesehatannya nggak prima waktu itu. Nah, ya, itu biasa. Kalau itu biasa terjadi, maksudnya kesulitan itu juga benar-benar ada ya. Jadi kalau itu sampai pengen nangis rasanya. Ya, ada lagi? Pengen berhenti aja, ada yang gitu nggak? Kesulitannya tuh kalau misalnya besoknya ngepas jam tahfidz, terus ada ulangan atau tugas gitu, jadi ngatur waktunya tuh susah gitu. Oh iya, betul. Terima kasih ya. Jadi memang betul kesibukan kita tuh banyak. Jadi kadang kita bingung, belum ngafalin, belum belajar gitu ya, belum disuruh orang tua. Jadi kita bingung ini yang mana dulu ini gitu. Ya, ada lagi? Gak ada? Sudah semua yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, ini kita lanjutkan ya. Nah, memang banyak sekali kesulitan-kesulitan yang biasa dialami oleh orang-orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Nah, pun banyak sekali anggapan-anggapan yang keliru tentang menghafal Al-Quran sehingga saat kita mengalami kesulitan, kita itu jadi pengen mundur. Ada beberapa, misalkan ada yang bilang, oh, menghafal Al-Quran itu dipengaruhi kecerdasan. Iya, memang aku nggak pinter ngapal, aku pinternya ngitung, misalnya gitu. Oh, aku memang pinternya gambar, jadi nggak pinter ngapal, jadi nggak bisa ngapalin Quran, gitu ya, misalkan. Atau ada juga, memang menghafal Quran itu ya sebaiknya di usia muda. Nah, ini nggak masalah ya untuk kita semua kan masih muda ya. Kemudian ada yang bilang, ya memang menghafal Quran tuh hanya untuk dai atau ulama. Kita mah orang-orang biasa aja, remar-remar peyek, ya nggak usah gitu ya. Itu atau ada yang bilang begini, ya memang menghafal Quran tuh harus fokus, jadi harus menghafalinya di pondok pesantren. Nah, atau juga kadang begini, wah takut ini nanti jadi kalau jadi penghafal Al-Quran ternyata kita berbuat buruk, akhlaknya belum bagus, nanti kita malah menjelekkan Al-Quran dan menjelekkan agama Islam. Misalnya gini, katanya penghafal Al-Quran, kok tukang nyinyir, atau katanya hafal Al-Quran kok gitu. Dan kesulitan yang terakhir biasanya memang kesibukan atau tidak punya waktu. Tapi tenang saja, sebenarnya semua kesulitan-kesulitan ini itu bisa diatasi dan semua anggapan-anggapan itu adalah anggapan yang keliru. Terus bagaimana anggapan yang benar? Anggapan yang benar adalah menghafal Al-Quran menyenangkan. Gitu kan. Mungkin dalam hati kita menyenangkan. Masa sih beneran gitu. Kok kayaknya menghafal Al-Quran itu sulit. Nah, menghafal Al-Quran itu menyenangkan kalau tahu kuncinya. Apa saja kuncinya? Ya, ini ada kalau versi saya pribadi ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kalau misalkan orang lain atau penghafal Al-Quran yang lain bisa jadi punya pengalaman yang berbeda-beda sehingga mereka juga memiliki trik-trik atau tips yang berbeda. Nah, ini versi saya. Nanti kalau cocok ya silakan diterapkan. Nah, ada beberapa yang perlu dipersiapkan kalau kita ingin menjadi penghafal Al-Quran atau hamilul Quran atau hafizul Quran. Ya, ada 4. Yang pertama ada niat, yang kedua ada guru, yang ketiga ada tempat, yang keempat ya ada waktu. Yang pertama niat ya. Ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, itu kita harus mempunyai niat yang besar dan benar. Ya. Ada 2 hal.
Bukan hanya benar saja, bukan hanya besar saja. Ini nggak boleh ketinggalan, harus dua-duanya. Niat yang benar dan besar. Kenapa? Karena niat yang benar dan besar itu akan menghasilkan willpower atau kemauan ya, kemauan yang besar sehingga kita mempunyai semangat yang tinggi ya, terus diri kita itu juga termotivasi terus-terusan untuk menghafal sehingga kita punya kegigihan dan kesabaran. Jadi meskipun sulit, meskipun saat-saatnya berat gitu ya, kita tetap gigih, kita tetap sabar untuk tetap menghafalkan Al-Qur'an gitu. Itu kalau niatnya benar dan besar. Nah, niat yang benar seperti apa? Ayo sekarang saya tanya. Tadi yang udah kita lihat ya, semuanya ingin menghafalkan Al-Qur'an. Sekarang saya tanya, kenapa ingin menjadi penghafal Al-Qur'an? Coba 3 saja, volunteer atau silahkan dijawab. Boleh Ustazah, boleh siswa, boleh adik-adik. Saya ingin 3 aja. Yang pengen menghafalkan Al-Qur'an tadi kenapa? Gitu. Ayo silahkan. Kalau nggak ada yang jawab, nggak lanjut ini materinya. Ngancung. Ayo silakan, 3 saja. Kenapa ingin menjadi penghafal Al-Qur'an? Memberikan mahkota surga kepada orang tua. Ingin memberikan surga kepada orang tua. Masya Allah, luar biasa. Ayo, yang kedua. Yang kedua ada lagi, kenapa ingin menjadi penghafal Al-Qur'an? Ayo, yang kedua, bebas. Silakan adik-adik, ada yang mau urun rembuk atau mau menyampaikan kenapa ingin menjadi penghafal Al-Qur'an? Katanya tadi semuanya ingin menjadi penghafal Al-Qur'an. Halo, kemana semua ini? Masih ada? Membahagiakan orang tua sama di akhirat memberikan mahkota kepada orang tua. Iya, Masya Allah ya, membahagiakan orang tua sama memberikan mahkota kepada orang tua. Apakah semuanya ingin menghafal Al-Qur'an karena alasan ini? Ada yang enggak? Ada yang jawaban lain? Tinggal 1 lagi, silahkan. 1 kesempatan lagi. Ayo. Jadi kayaknya ada suara-suara. Supaya mendapatkan syafaat. Supaya mendapatkan syafaat Al-Qur'an ya. Terima kasih. Nah, ada beberapa ini ya, ada ketika kita bertanya, kenapa sih ingin menghafalkan Al-Qur'an, itu ada beberapa yang menjawab gitu. Dan biasanya adalah 1, mahkota untuk orang tua ya, karena memang ada hadisnya ya. Para penghafal Al-Qur'an itu akan diberikan mahkota ya. Untuk orang tuanya nanti ya, dan jubah kemuliaan. Atau juga ingin mendapatkan syafaat 10 anggota keluarga yang sudah ditetapkan masuk neraka gitu. Atau juga ingin menjadi keluarga Allah di muka bumi. Yang namanya keluarga itu pasti disayangi, diutamakan ya. Jadi kalau menjadi keluarga Allah di muka bumi ini berharap akan dijaga oleh Allah, disayangi ya, dan diutamakan. Kemudian ada juga alasan ini bagi ibu-ibu ya, atau bagi bapak-bapak. Biasanya ingin mendidik anak, ingin mempunyai anak yang penghafal Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya ingin mempunyai anak yang penghafal Al-Qur'an, ya orang tuanya harus penghafal Al-Qur'an dulu. Biasanya alasannya begitu. Atau ingin menjadi sebaik-baik manusia. Nah, ada hadisnya ya, sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan Al-Qur'an ya, dan belajar Al-Qur'an. Kemudian ada juga ini misalnya, ini ya, tadi saya sebutkan. Oh, ini memang kewajiban sekolah. Dari sekolah harus, misalkan kalau SMP mau lulus minimal hafalannya 3 juz misalkan. Atau juga ingin posisi yang tinggi di surga. Karena kan memang sesuai dengan hadisnya juga ya, posisi di surga itu ya berdasarkan jumlah hafalannya. Kalau kita misalkan hafalnya cuma trikul ya, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas, jangan-jangan hanya di emperan gitu. Kayak bercanda ya. Nah, semuanya misalkan contoh-contoh yang tadi ya, kenapa alasan ingin menghafalkan Al-Qur'an ya, baik dari mahkota untuk orang tua sampai posisi di surga, itu semuanya adalah bonus sebenarnya. Nah, niat yang benar itu seperti apa? Nah, niat yang benar menghafalkan Al-Qur'an itu sebagai sarana untuk
menelaah Al-Quran. Nah, kenapa kita perlu menelaah Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kita dari tidur sampai tidur lagi, itu aturannya bisa dilihat di Al-Quran. Kita berinteraksi dengan orang lain, kita bermuamalah, bersosialisasi, itu diatur di Al-Quran. Bahkan sampai memimpin negara, ekonomi, itu diatur di Al-Quran. Maka menghafalkan Al-Quran otomatis adalah salah satu sarana untuk menelaah pedoman hidup kita. Dan menghafalkan Al-Quran itu juga bukti cinta kita kepada Al-Quran. Ya, misalkan begini kan, rukun iman itu kan salah satunya iman kepada kitab Allah. Nah, sejauh apa iman kita kepada Al-Quran? Kita bisa membuktikannya, keimanan kita salah satunya dengan menghafalkan Al-Quran. Dan yang kedua, niatnya adalah harus niat yang besar. Ya. Kenapa niat yang besar gitu? Nah, karena yang pertama, ya, menghafal Al-Quran itu punya tantangan yang besar, yaitu tantangannya berupa 2L, yaitu lelah dan lupa. Nah, kalau kalian membaca surat Al-Kahfi, ya, biasanya hari Jumat, gitu, nah itu kalau nyampe di ayat 60, ya, nanti silakan dibuka-buka sendiri ya, nyampe di ayat 60, itu ada ayat yang membahas tentang tantangan belajar ya, secara umum ya, belajar. Nah, termasuk juga menghafalkan Al-Quran. Nah, diteladankan dari kisah Nabi Musa. Suatu hari Nabi Musa saat sedang berada dalam majelis, gitu ya, saat sedang dalam majelis, itu ada salah satu dari Bani Israel yang bertanya, wahai Musa, siapakah orang yang paling ya, berilmu, atau orang yang paling alim, atau orang yang paling pintar di dunia ini? Nah, pada saat itu tidak ada yang menjawab. Kemudian Nabi Musa berkata, sesungguhnya akulah orang yang paling berilmu di dunia ini. Maka Allah pun menegur Nabi Musa dengan cara memberikan tugas kepada Nabi Musa untuk menemui seorang guru di mana tempatnya itu tidak diberitahu secara detail, tetapi diberikan kisi-kisi ya, bahwa tempatnya nanti adalah di pertemuan dua lautan. Dan perintah yang selanjutnya adalah melakukan perjalanan ke sana dengan membawa bekal ikan. Nah, Nabi Musa itu ya berangkat bersama salah satu muridnya. Dan diceritakan bahwa Nabi Musa berikrar ya, menyampaikan kegigihannya untuk mencari ilmu dan pengetahuan, ya, itu diabadikan dalam Al-Kahfi ayat 60. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ini ya, ketika kita belajar ya, belajar secara umum, baik sekolah atau mempelajari ilmu-ilmu yang lain, termasuk juga menghafalkan Al-Quran, itu kita harus meniru kegigihan Nabi Musa ini. Jadi Nabi Musa itu bilang tidak akan berhenti berjalan meskipun sampai bertahun-tahun, sampai ketemu nanti guru yang dimaksud oleh Allah. Nah, singkat cerita, Nabi Musa itu melakukan perjalanan yang jauh dengan salah satu muridnya, dan ketika itu mereka itu kelelahan. Ya. Kelelahan, akhirnya Nabi Musa tertidur karena istirahat, karena kelelahan. Dan muridnya, mereka berada di kapal ya, muridnya lanjut mendayung gitu. Dan karena kelelahan juga, ketika tiba di suatu tempat, tiba-tiba ikan yang mati, yang perbekalan mereka itu loncat ke laut. Nah, si muridnya ini langsung begini, itu tadi ikannya beneran loncat nggak ya? Apa halusinasiku aja karena aku lelah? Kayaknya nggak mungkin deh. Maka mereka tetap melanjutkan perjalanan karena merasa muridnya tadi kayaknya itu tadi halusinasi saja, halu aja, kok ikan mati bisa loncat lagi ke laut. Nah, setelah Nabi Musa terbangun ya, dan beliau merasa lapar, dia berkata, mana tadi perbekalannya? Perbekalannya, karena ini kita sudah lapar. Dan ternyata pembantunya tadi atau muridnya baru nyadar, loh, kayaknya tadi terjadi sebuah ini deh, saya nggak yakin deh. Tadi loh saya lihat kayaknya ikannya loncat ke laut. Terus Nabi Musa langsung, loh kenapa tidak dibangunkan? Itu tempat yang kita tuju ya. Pertemuan dua lautan itu di sana, ditandai dengan ikan itu tadi meloncat ke laut. Kemudian si muridnya bilang,
oh ya, aku terlupa, setan yang bikin terlupa, kayaknya mau nyalahin setan gitu ya. Nah, dari kisah itu ya, para mufassirin itu kayak menyimpulkan bahwa memang tantangan untuk mencari ilmu itu ada dua, yaitu lelah, ya, kelelahan yang dialami oleh Nabi Musa dan muridnya tadi. Yang kedua adalah lupa, terlupa. Lupa bisa jadi lupa karena diri sendiri, lupa karena malas, ya, lupa karena menunda, gitu, lupa karena maksiat. Nah, ini tantangan menghafalkan Al-Quran. Gimana caranya? Ya harus kita ini ya menambah kegigihan, ya, seperti halnya kegigihan Nabi Musa. Kenapa kita perlu kegigihan? Dan dari mana kita dapatkan kegigihan itu? Ya, dari niat yang besar dan benar tadi. Dan kenapa juga kita butuh ya, niat yang besar? Yang kedua adalah karena menghafalkan Al-Quran itu adalah pekerjaan yang berkesinambungan atau pekerjaan yang seumur hidup. Jadi kalau misalnya kita sekolah, ini kita ulangan, kita ujian. Selesai ujian, kita nggak ditanya lagi, kita nggak ada punya kewajiban untuk mengingat materinya, gitu ya. Tapi kalau menghafal Al-Quran, setelah selesai hafalannya setoran, ya masih harus dihafalkan lagi. Makanya harus murojaah. Jadi pekerjaannya seumur hidup, karena nggak boleh lupa. Gitu. Jadi kalau lupa, ya dihafal lagi, lupa dihafal lagi, dihafal lagi. Nah, itu tadi ya, niat yang besar dan benar. Ini nomor satu. Yang nomor dua adalah tempat. Nah, ini bukan tempat menghafal Al-Quran, tapi tempat untuk ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu disimpan di mana? Ya di otak kita, atau di pikiran kita, dan di hati kita. Jadi otak kita itu bayangkan kayak lemari gitu ya. Nah kayak lemari, nah isinya ya terserah kita, mau kita masukin apa, kita masukin informasi, kita masukin nyanyian, misalkan kita masukin drama, atau kita masukin game gitu ya, kita masukin pelajaran. Nah, kita sediakan space di otak kita itu untuk menghafalkan Al-Quran. Juga kita di hati kita, karena seperti yang dalam Al-Quran dituliskan bahwa Al-Quran itu ya ayat-ayat yang ada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi kita siapkan tempat hafalan Quran itu di otak kita. Jadi kita memang benar-benar niatkan, saya niat hafal Al-Quran, dan di hati. Dan tempatnya dipastikan harus layak. Maksudnya layak gimana? Jadi begini, kita menyediakan tempat untuk hafalan Al-Quran. Tapi kalau tempatnya nggak layak, misalkan ternyata bisa nggak ayat Al-Quran itu ya yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita itu satu tempat bersama perasaan dendam, perasaan benci, nyinyir, julid, dan sebagainya. Maka kalau misalkan tempatnya nggak layak, ya Al-Qurannya nggak betah di sana, gitu. Nggak betah di sana, akhirnya apa ya? Sulit untuk kita mengingatnya, gitu. Atau lepas-lepas terus ayatnya. Nah itu tempat. Yang ketiga adalah guru. Nah ini ya, menghafal Al-Quran tuh nggak boleh nggak ada guru, harus ada gurunya, wajib ini, gitu ya. Karena memang Al-Quran itu diturunkan secara talaki, ya, belajar langsung ya, kepada guru. Dan kita harus juga memastikan bacaan dan hafalannya itu benar, sehingga tugas guru adalah memeriksa. Kemudian memberikan juga masukan, misalkan kita salah, kita dibetulkan. Kita lambat, kita diberikan trik-trik agar lebih cepat. Gitu. Juga guru ini membuat program hafalan bersama, misalkan kurikulum atau target. Nah, kalau di sekolah udah enak karena sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian juga guru bertindak sebagai motivator. Saat kita lemes, kita males, gitu ya, atau kita tidak semangat, maka kita bisa mendapatkan motivasi dari guru. Nah, saya dulu kalau misalkan lagi nggak semangat gitu, saya tetap datang buat setoran, tapi nggak setor. Cuma saya bilang, Ustadz begini, Ustadz saya tidak setor. Nah, biasanya Ustadz itu paham kalau saya bilang tidak setor, tapi datang, itu artinya saya sedang tidak semangat. Jadi, sama Ustadz biasanya diberikan nasihat atau diberikan taujih gitu, bagaimana cara meningkatkan semangat. Nah, yang keempat adalah waktu. Kita tahu bahwa kita semua ini sibuk ya, sibuk belajar, sibuk bekerja, sibuk bermain gitu. Karena bermain juga penting ya, karena menstimulus ya, kita harus seimbang. Maka seorang penghafal Al-Quran itu harus bisa melakukan manajemen waktunya.
Jadi kapan harus belajar, kapan harus menghafal Al-Quran, kapan harus bermain, kapan harus membaca, gitu ya. Dan juga melakukan manajemen energi. Apa itu manajemen energi? Jadi bukan hanya waktu yang kita atur, tapi juga energi kita. Kenapa? Karena energi kita itu terbatas. Kita punya 24 jam. Tapi tenaga kita jam 8 pagi dengan jam 8 malam akan berbeda. Maka kita harus mengatur. Pada saat prima ya energi kita itu kita lakukan pekerjaan apa. Jangan hanya rebahan seharian ya tanpa ada hasil ya atau tanpa ada karya yang ya dihasilkan gitu. Nah, kalau bisa ya rebahan boleh ya asalkan menghasilkan rebahan sambil murojaah, rebahan sambil menghafal Quran, rebahan sambil nulis gitu. Nah, pada saat pagi-pagi energi kita masih besar, itu kita kerjakan sesuatu yang memang membutuhkan konsentrasi, fokus, dan tenaga yang tinggi, misalkan belajar atau menghafalkan Al-Quran. Itu ada dua ya, manajemen waktu, manajemen energi. Nah, gimana cara kita melakukan manajemen waktu? Ini ada beberapa tips ya. Kita kenali dulu waktu-waktu efektif bagaimana menghafalkan Al-Quran. Dan kita ketahui ya, kinerja tubuh kita, ini bagaimana sih? Apakah kita ini tipe orang yang suka bekerja di pagi hari, atau kita suka bekerja di malam hari, tengah malam, karena kayaknya lebih sunyi gitu. Kita juga bisa ya menyiasati kesibukan kita, meskipun kita sibuk, kita masih bisa menghafalkan Al-Quran. Asalkan apa? Asalkan kita juga minimalisir kegiatan-kegiatan yang mencuri waktu kita. Yang paling diperhatikan adalah memang konsep waktu ini sudah dibahas dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran secara keseluruhan, bahwa siang itu untuk bekerja, malam itu untuk istirahat. Jadi usahakan siang itu sampai sore gitu ya untuk bekerja, malam untuk istirahat, kecuali kalau tidak memungkinkan, misalkan orangnya sudah bekerja, ya misalkan dokter atau ya para medis itu kan biasa kerjanya juga malam-malam gitu ya. Tapi kalau kita yang masih muda-muda belia ini, jangan sampai bergadang malam hari gitu ya, dagangnya begadangnya main game gitu, siangnya ngantuk, akhirnya tidur gitu. Jadi siang untuk bekerja. Nah, ini ada beberapa waktu-waktu istimewa yang ada di Al-Quran. Nah, diusahakan untuk menghafal Quran itu di waktu-waktu istimewa ini, insya Allah akan lebih mudah dan lebih berkah. Yang pertama adalah waktu sahar atau sebelum subuh. Jadi waktu sahar ini ada dibahas di Quran Surat Muzammil ayat 1-5, di mana pada saat itu dianjurkan untuk qiyamul lail, salat malam, dan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bacaan pada waktu itu adalah ini lebih berkesan ya, dan lebih kuat mengisi jiwa. Pada saat itu juga malaikat ya banyak yang turun gitu ya, mendoakan dan ngecek siapa-siapa yang bangun di sepertiga malam. Kita usahakan menghafalkan Al-Quran itu di waktu sahar atau waktu sebelum subuh. Nah, ada juga waktu yang kedua yaitu waktu subuh. Waktu subuh ini juga waktu yang penuh berkah, sehingga kita usahakan untuk menghafalkan Al-Quran di waktu ini juga. Kalau saya pribadi, saya lebih suka dua waktu ini, sebelum subuh dan setelah subuh. Bisa juga di waktu duha. Waktu duha ini juga waktu-waktu yang penuh berkah. Nah, biasanya waktu-waktu yang dipakai di duha ini adalah dipakai untuk bekerja. Kalau misalkan kita nggak bekerja, ya nggak apa-apa, silahkan digunakan untuk menghafalkan Al-Quran. Dan yang keempat adalah waktu asar. Nah, waktu asar ini juga dibahas di Al-Quran ya, Al-Baqarah 238. Nah, kalau tidak salah ada hadis yang menyatakan bahwa ya, pergantian malaikat yang bertugas ke bumi itu saat subuh dan sore hari. Jadi usahakan untuk menghafalkan di waktu-waktu itu. Saya juga suka waktu asar ini ya. Nah, kalau kita tahu tadi ya kapan kita menghafalkan Al-Quran secara efektif, kita jadwalkan di jam-jam tersebut untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, kita kadang-kadang kita merasa sibuk, nggak punya waktu, ya. Tapi ternyata kita nggak nyadar bahwasanya kita mengerjakan hal-hal yang kurang berfaedah. Jadi kegiatan-kegiatan yang mencuri waktu kita kok kayaknya nggak punya waktu untuk belajar, nggak punya waktu untuk menghafal. Nah, kita lihat, apakah kita punya waktu untuk sosial media, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok kalau sekarang ya.
Nah, itu biasanya tuh memakan waktu kita nggak nyadar gitu. Kita saat mengerjakan tugas gitu ya, ngelirik WhatsApp, di grup ada temen ngobrol ikutan. Temennya bilang, ada video bagus di YouTube, pergi ke YouTube. Akhirnya berjam-jam nonton YouTube, akhirnya belajarnya cuma berapa menit, ya, nontonnya 2 jam. Gitu. Kemudian juga interaksi sosial yang kurang berfaedah, atau perbincangan yang sia-sia, ngobrol sama teman 2 jam, ngobrolnya ngomongin teman yang lain, gitu. Atau hobi yang berlebihan, ya nggak masalah kalau punya hobi, bebas aja. Gitu. Kemudian kita bisa menyiasati, kalau kita tadi merasa sibuk, kita bisa menggunakan waktu-waktu yang sebenarnya itu bisa kita buat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Misalkan sambil bersepeda, dibonceng, naik motor, atau saat berada dalam mobil. Kemudian di kegiatan sehari-hari, saya tuh suka sekali kalau misalkan goreng atau masak tuh sambil murojaah. Kita cuci baju juga bisa sambil murojaah, setrika bisa sambil murojaah. Kemudian saat antri atau saat bermain, itu ada satu pondok ya, salah satu pondok, saya lupa pondok mana. Jadi anak-anak itu bebas main-main, naik pohon, layangan, dan sebagainya gitu. Tapi mereka naik pohon, ya layangan, main layangan itu sambil murojaah. Ini menunggu eksperimen kalau sudah mahasiswa ya. Nah, ini saya kasih contoh manajemen waktu untuk penghafal Al-Quran. Ini dari pengalaman pribadi. Nah, ada 2 cara biasanya kita dalam memanfaatkan waktu. Contoh yang sebelah kiri. Kita tidur misalkan 6 jam atau 8 jam ya. Kemudian biasanya kita mengusahakan menghafal Al-Quran itu ternyata sebentar atau tilawahnya sebentar, cuma 1 jam. Ya. Berarti sisanya itu ada 17 jam itu misalkan untuk bekerja, untuk belajar, untuk bermain, mengerjakan hobi, dan seterusnya. Jadi kita lihat ternyata kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sedikit banget ya, yang diagram yang warna kuning dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Maka kadang-kadang ada orang yang niat banget pengen menghafal Al-Quran, ya udah aku mau menghafal Al-Quran, kegiatan yang lain lupakan dulu. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang sebelah kanan, kotak sebelah kanan, tidurnya 6 jam, kemudian semua harinya dipakai untuk menghafalkan Al-Quran, misalkan 16 jam menghafal Al-Quran terus. Kalau nggak menghafal ya tilawah, kalau nggak lagi tilawah ya belajar bahasa Arab atau tafsir atau apa, pokoknya full sampai 16 jam. Kemudian 2 jam sisanya dibuat mungkin belajar atau membersihkan rumah dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini itu akhirnya ada pemikiran, menghafalkan Al-Quran kok kayaknya harus meninggalkan semua kegiatannya, bagaimana dengan sekolah, bagaimana dengan pekerjaan, gitu. Kok kayaknya nggak ada waktu untuk bermain, gitu ya, nggak ada waktu mengerjakan hobi, gimana dong? Gitu. Masa harus meninggalkan semuanya? Nah, ini ada alternatif yang ketiga, gimana sih cara kita memanfaatkan waktu? Ya kita jadi memanfaatkan waktunya, kita mungkin interaksi dengan Al-Qur'annya misalkan 2 jam atau 1 jam ya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Nah, di kegiatan lain sisanya itu kita kerjakan berdasarkan prinsip Al-Qur'an gitu. Jadi kita tidur ya, kita tidur dengan cara bagaimana kita sunnahnya tidur gitu. Kemudian kita belajar. Bagaimana kita belajar? Nah, kalau kita sudah menghafalkan Al-Quran, kita tahu ayat-ayat tentang belajar itu seperti apa. Misalkan tadi contohnya, salah satu contohnya tadi adalah saat tentang kisah Nabi Musa. Nah, itu kegigihan belajar. Nah, kalau yang sudah hafal Al-Kahfi dengan orang yang belum hafal Al-Kahfi, itu akan berbeda cara belajarnya. Karena ada semangat, meniru Nabi Musa. Gitu. Kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau misalnya sudah hafal Al-Quran, itu tahu, hukumnya begini. Jadi melakukan sesuatu ya berdasarkan Al-Quran. Oleh sebab itu, jadi seluruh waktu dalam hidupnya 24 jam sehari itu sesungguhnya berada dalam naungan Al-Quran. Jadi menghafalkan Al-Quran itu bukan berarti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena semua aktivitasnya itu berdasarkan pengamalan dari ilmu Al-Quran. Jadi kalau seperti ini tidak ada lagi menghafalkan Al-Quran itu urusan akhirat, kemudian belajar dan mengerjakan pekerjaan lainnya adalah urusan dunia. Tidak, semuanya ya berdasarkan keperluan kita terhadap akhirat. Ini ada beberapa contoh juga manajemen waktu ya. Jadi kalau kita ingin menghafal Al-Quran, ya,
Yang pertama kali tadi ya, kita sudah menemukan guru, ya, punya tempat belajar Al-Quran di mana gitu ya. Untuk melakukan hafalannya atau menghafalkannya, yang pertama itu kita harus menentukan target hafalan. Bisa target waktu, bisa target ayat. Jadi saya sehari ini pengen satu ayat, saya sehari ini pengen satu halaman gitu. Atau waktu, pokoknya entah nanti dapat berapapun ayatnya, yang penting saya 1 jam menghafalkan Al-Quran gitu. Atau setengah jam, atau seperempat jam, nggak masalah, asalkan istiqomah. Kemudian juga kita kalau sudah ada target, kita alokasikan ya waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Kita sisihkan, misalkan, oh saya ada target hafal 2 ayat. Berarti dalam sehari kita harus menyisihkan waktu, misalkan setengah jam atau seperempat jam. Kemudian kita menjadwalkan waktu tersebut ya yang sudah kita sisihkan di waktu utama dan energi yang kelima. Jangan sampai menghafal Al-Quran itu dikerjakan di waktu-waktu sisa dan di energi-energi sisa. Dapatnya juga sisa-sisa. Kalau udah capek, udah jam 9 malam, kecapean seharian belajar, terus dipakai menghafal Quran, yang nggak maksimal. Kenapa? Karena badan kita sudah capek, pikiran kita sudah capek. Dan juga kalau bisa buat jadwal harian, harus ngapain aja gitu ya. Kemudian juga jadikan interaksi dengan Al-Quran itu sebagai prioritas. Kalau sebagai prioritas berarti dia nggak boleh ditinggal. Sehari itu harus tetap ada menghafal Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran, murojaah dan sebagainya. Ya, murojaah di sela kegiatan, kalau misalkan kita sibuk gitu, kita bisa di sela-sela kegiatan dan kita harus fokus dan disiplin. Ya, karena menghafalkan Al-Quran itu kan perjalanan yang panjang gitu. Jadi dan juga membutuhkan fokus yang tinggi. Kalau menghafalkan Al-Quran sambil males-malesan tuh juga pasti nggak hafal. Dan juga disiplin. Ya udah, saya tadi menetapkan jam 5 pagi menghafal Al-Quran gitu. Pas habis sholat subuh masih ngantuk tidur lagi. Ya, nanti nggak hafal-hafal dong gitu ya. Nah, ini menentukan target hafalan gimana? Ya, targetnya harus jelas ya. Pokoknya menghafal Al-Quran. Pakai pokoknya harus jelas ayatnya mana gitu ya, suratnya apa gitu, berapa, dan juga terukur gitu, yaitu berapa ayat, berapa halaman, atau berapa jam interaksi, berapa menit. Tidak utopis ini maksudnya tidak berlebihan gitu. Jadi tiba-tiba pokoknya hari ini aku harus hafal 1 juz gitu. Ya kalau mungkin ya silakan gitu ya. Tapi kalau berlebihan seperti itu kita jadi stres sendiri kalau nanti nggak hafal. Kemudian membuat target bersama guru. Biasanya kalau hafalan di sekolah malah enak gitu ya, sudah ada guru yang membantu targetnya. Kemudian buat target penyelesaian, misalkan dalam bulan atau tahun ini aku harus hafal 1 juz misalkan, atau tahun ini aku harus selesai 30 juz gitu. Atau bulan ini aku harus selesai setengah juz, atau surat ini ya aku harus hafal dulu surat-surat misalkan Ar-Rahman, Waqiah, Yasin, Al-Kahfi gitu, silahkan. Kemudian juga pantau perkembangan. Ini ya buku gambar di sini ada buku gambar Doraemon, gambar bunga dan sebagainya. Ini adalah buku agenda saya harian. Nah, agenda harian itu biasanya isinya yaitu target hari ini harus hafal surat apa, murojaahnya juz berapa gitu. Sehingga nanti bisa dipantau, oh ini saya ternyata tadi terlaksana atau tidak gitu ya. Bikin rencana dulu, terlaksana tidak terlaksana nggak masalah gitu. Yang jelas kuncinya adalah kalau sudah menentukan target gitu jangan jadi stres sendiri gitu. Jadi menghafalkan Al-Quran tuh dinikmati. Kalau nggak hafal, ya nggak apa-apa, dihafalkan lagi. Mungkin Allah ingin kita dapat pahala banyak. Kalau membacanya lebih sering, jadi kalau ayatnya sulit, kita kan bacanya jadi berkali-kali. Kalau biasanya dibaca cuma 10 kali, jadi 20 kali kan, berarti pahalanya lebih banyak. Nah, jadi kita nikmatin. Kalau lupa, ya dihafalkan lagi. Kalau nggak hafal-hafal, ya dihafalkan terus. Pokoknya gigih dan sabar. Nah, itu yang bisa saya bagikan ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan bersama, silahkan. Saya akhiri dulu materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
para hadirin, materi daurah Al-Quran telah selesai. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Dia memberkati dan merahmati kita semua dan memberikan pahala kepada siapa yang mendengarnya. Amin. Sebelumnya, terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Zaini Rahmawati, PhD, yang telah menyampaikan materinya kepada kami. Thus, ladies and gentlemen, the material for the Daurah Al-Quran has ended. We ask Allah Subhanahu wa Ta'ala, may He bless all of us and anyone who hears it. Also, thank you so much, Ustazah Zaini, for the material. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman atau ustazah yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan tadi. The next agenda is Q&A with Ustazah Zaini. To our friends and Ustazah who want to ask about the material has been told earlier, you can ask it now. Kepada teman-teman yang ingin bertanya. Tahu saja, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya Zaini Rahmawati ingin menyampaikan penutupnya, ingin menyampaikan kembali. Ada yang ingin disampaikan kepada saya Zaini Rahmawati? Ini nggak ada yang bertanya. Silahkan bebas, nggak harus tentang menghafal Al-Quran juga boleh. Ustazah Zaini. Halo, suara. Saya mau bertanya, cara melawan godaan kegiatan lain atau cara membangun motivasi menghafal Al-Quran gimana ya? Ya. Ini tadi siapa namanya dulu, kelas berapa? Nama saya Raisa Amani, kelas 9B. Oh ya. Terima kasih Dek Raisa. Tadi pertanyaannya ada 2 ya? Atau itu tadi cuma 1? Mirip gitu. Mirip ya, bagaimana cara menumbuhkan motivasi ya untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Ada beberapa yang bisa dipakai untuk kita itu agar tetap semangat gitu. Yang pertama adalah kita lihat nilai keutamaan. Menghafal Al-Quran kan sulit ya. Ya bukan hanya sulit sebenarnya. Jadi begini, saya ulangi dulu. Yang pertama itu mindset-nya harus dirubah dulu. Jadi kalau dalam surat Al-Qamar itu kan ada ayat yang diulang berkali-kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an. Jadi sudah ada jaminan dari Allah bahwa Al-Qur'an itu mudah. Jadi kita harus punya mindset atau punya pola pikir, atau kita harus menanamkan, mensugesti pikiran kita bahwa Al-Quran itu mudah, karena itu sudah dijanjikan Allah bahwa itu mudah. Lah kalau sulit, itu gimana gitu? Mungkin kita merasa sulit. Nah kalau sulit itu barangkali ada beberapa hal bisa diingat-ingat. Jadi biarkan Al-Quran itu memilih bagaimana dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintainya. Misalkan ada orang itu memang diberikan syafaat berupa ngafalin Al-Quran itu cepet banget. Jadi kalau ngafalin Al-Quran, baca sekali, 2 kali, 3 kali, udah langsung hafal 1 halaman. Ada juga orang yang mungkin tidak diberikan kecepatan yang tinggi dalam menghafal Al-Quran. Tetapi ketika dia membaca Al-Quran, itu sangat merdu yang bisa membuat orang itu sampai mendapatkan hidayah karena mendengar dia membaca Al-Quran. Ya, jadi bisa membaca dengan mendalami. Itu syafaat yang kedua. Yang ketiga mungkin begini, ada orang yang membacanya juga ya biasa aja,
nggak yang sampai merdu-merdu banget, suaranya nggak bisa yang melengking, mendayu-dayu, juga ngafalinnya sulit, tetapi dia punya kemudahan dalam menelaah bahasa sehingga bisa mempelajari tafsir itu secara mudah dan mendalam. Ya, jadi ada macam-macam. Kemudian yang keempat tuh bisa jadi Al-Quran itu ingin memberikan syafaat berupa banyaknya pahala. Kalau misalkan kita menemui ayat yang sulit, itu ya bisa jadi memang Allah itu ingin kita dapatkan pahala yang banyak. Kalau pahala yang banyak itu kita bisa istilahnya itu mendapatkan kebaikan ya, dari ayat yang kita baca secara berulang-ulang, ya, berulang-ulang terus. Itu yang pertama, mindset. Yang kedua adalah kita ngiming-ngimingin, ya ngiming-ngimingin apa ya, bahasa Jogjanya apa ini? Jadi kita apa ya, bahasa Indonesianya itu, kita mengiming atau menggoda atau ini ya, memotivasi dengan cara kita mengingat gitu. Mengingat apa? Mengingat keutamaan apa saja. Misalkan nanti kalau jadi menghafal Al-Quran bisa memberikan mahkota kepada orang tua, bisa jadi keluarga Allah di muka bumi dan sebagainya. Karena begini, menghafal Al-Quran itu pahalanya besar, jadi tantangannya juga besar. Kalau nggak ada tantangannya ya hadiahnya kipas angin doang gitu ya. Jadi kita ini iming-imingi diri kita, oh nanti dapat pahala yang besar. Jadi kita bisa termotivasi terus gitu ya. Yang ketiga adalah kita minta izin kepada Allah. Jadi saya dulu kalau menghafal itu, sebelum menghafal itu ada kayak doanya. Ya Allah, izinkanlah saya menghafal ayat ini, surat ini hari ini. Karena kan meskipun kita pinter banget, semangat kita tinggi gitu ya, kita nggak maksiat, tapi kalau Allah tidak mengizinkan ya ini kalau Allah tidak mengizinkan ya nggak bisa juga gitu. Jadi kita minta izin kepada Allah. Dan yang keempat yang saya lakukan secara pribadi adalah saya menjanjikan untuk memberikan hadiah kepada diri saya sendiri. Kalau misalkan saya bisa mencapai target saya, misalkan dengan membeli buku, dengan jalan-jalan. Nah, saya sendiri itu waktu itu memberikan ini ya, kalau misalkan, jadi ada di video, saya kalau misalkan sudah menyelesaikan gitu ya, berharap nanti bisa ke Turki, murojaah di Selat Bosporus gitu. Jadi kita iming-iming misalkan, oh saya nanti kalau selesai 1 juz, atau kita bisa diskusi gitu sama orang tua, misalkan orang tua nanti, Ma kasih aku hadiah dong kalau misalkan ini, Abi kasih aku hadiah kalau aku selesai ini ya. Kita bisa kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, karena mungkin dulu juga sudah punya penghasilan sendiri, itu jadi kayak memberikan hadiah untuk diri sendiri, misalkan kita nabung nih, nah ini nanti saya belikan ini kalau saya berhasil, atau kita bisa saya infak segini kalau berhasil menghafalkan Al-Quran. Jadi itu ya trik-trik yang bisa dilakukan untuk menyemangati agar menghafalkan Al-Quran. Terus satu lagi ya, itu tadi udah 4 ya. Yang kelima, punya teman-teman menghafalkan Al-Quran juga. Kalau punya teman-teman menghafalkan Al-Quran, kita bisa ikut termotivasi loh. Misalkan ya, kita lagi males, teman kita semangat, ayo, biasanya kita diajakin, ayo dong, semangat, gitu. Atau kita yang menyemangati teman kita, gitu. Kita ini dong, kita juga bisa lomba dengan teman kita. Misalkan, ayo kita cepet-cepetan, siapa yang bisa menyelesaikan surat ini, gitu. Kemudian yang keenam itu adalah ikut kompetisi, ya ikut kompetisi misalkan lomba menghafalkan Al-Quran gitu, kita ikutin. Kenapa? Karena kalau kita lomba, kita biasa mempersiapkan hafalannya itu luar biasa kerasnya, dan biasanya itu yang diusahakan luar biasa kerasnya itu tahannya lebih lama gitu, nempelnya gitu ya di kepala itu lebih lama. Jadi bisa pakai trik-trik seperti itulah. Mungkin itu ya, Dek Raisa. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ini kayaknya ada yang di chat ya. Ada yang ini saya bacakan ya. Ada pertanyaan yang via chat ke saya dari siapa ini? Di Izaskia. Ustazah,
Mau tanya, mengatur waktu yang baik untuk menghafalkan Al-Quran, murojaah, dan belajar untuk menghadapi ujian nanti bagaimana Ustazah agar bisa maksimal dan terasa tidak terpaksa atau kelelahan. Jadi kalau saya pribadi itu pakai menghafal Al-Quran mazhab santai ya. Jadi saya nggak memaksa diri saya juga gitu. Kalau misalnya lelah ya istirahat gitu. Tapi nggak berhenti gitu, istirahat berapa hari boleh, nggak menghafal dulu 1 minggu misalkan karena memang lagi ujian atau apa, nggak masalah gitu. Nah yang perlu diperhatikan tuh kalau saya pribadi ya dari pengalaman pribadi tuh gini, ya kalau misalkan urgent banget ada sesuatu hal lain yang perlu dikerjakan ya kerjakan aja karena itu kan juga sama-sama kewajibannya. Ya, misalkan kita harus ada belajar, ada ujian dan seterusnya. Jadi menghafal Al-Quran itu jangan sampai merasa terpaksa, dikerjakan dengan senang hati. Nah, gimana cara mengatur waktunya? Nah, kita kalau jadi begini, jangan khawatir ya, menghafalkan Al-Quran itu mencerdaskan. Insya Allah kita akan dibantu oleh Allah lebih mudah memahami ilmu-ilmu yang lain. Al-Quran yang setebal itu aja kita bisa menghafalkannya ibaratnya. Apalagi kalau sekedar buku bahasa Indonesia, matematika, kimia misalkan. Atau biologi, atau sejarah, gitu, ekonomi. Nah, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah di yang lain. Karena kalau kita ya sudah jelas bahwa menghafalkan Al-Quran itu mencerdaskan otak. Gitu. Kemudian ya kita manajemen waktunya itu harus benar-benar kita atur. Jadi kita punya waktu untuk menghafal Al-Quran yang tidak boleh diganggu oleh kegiatan lain. Ya, misalkan dalam sehari itu nggak banyak-banyak, misalkan cuma setengah jam atau 1/4 jam. Itu udah kalau waktunya menghafal itu setengah jam, nggak boleh kita memikirkan yang lain. Nanti sarapan ikannya apa gitu misalkan, atau ujiannya nanti gimana atau ya udah kalau fokus menghafalkan Al-Quran ya silahkan setengah jam itu nggak banyak-banyak gitu. Terus murojaahnya gimana? Ya usahakan ya mau segeleboy-geleboynya apa sih geleboy-geleboy itu masih kayak murojaah. Misalkan apa namanya ya 1 juz minimal misalkan. Kalau misalkan tidak sesuai dengan target, misalkan saya hari ini mau murojaah juz 5 gitu. Ternyata juz 5 itu sulit, sedangkan saya harus ujian. Ya nggak apa-apa, di murojaah dulu juz yang gampang gitu. Ya, asalkan kayak masih berinteraksi. Ya, insya Allah ya seperti itu. Ya mungkin memang agak sulit ya. Jadi intinya kita lakukan dengan menyenangkan. Kalau misalkan kita sedang lelah ya kita istirahat, tidak menghafal dulu. Tapi ada jangka waktunya. Nggak istirahat terus sampai sebulan sampai 2 bulan akhirnya berhenti. Nggak. Kita kasih diri kita untuk istirahat, ya mungkin kita sedang jenuh, tapi kita tetap balik lagi misalkan berapa hari gitu, atau kita fokus belajar dulu gitu, untuk ujian. Gitu. Tapi tetap murojaahnya jalan. Ya, saya juga mengalaminya kok. Ada kayak misalkan malas murojaah gitu ya. Ada mungkin sehari nggak murojaah sama sekali gitu. Atau nggak menghafal sama sekali. Nah, cara untuk mengatasi agar nggak kelelahan atau nggak bosen atau nggak ini, jadi ada waktu memang untuk istirahat, ada waktu pencegahan gitu. Misalkan dalam seminggu itu setorannya 6 hari, nah hari minggunya misalkan libur, udah nggak setoran, nggak menghafalkan, juga murojaah juga bebas aja, murojaah apa aja, nggak terprogram, nggak masalah gitu. Karena kalau kita full terus biasanya ada kebosanan dan ada kelelahan gitu. Mungkin itu ya. Jadi nggak masalah istirahat sebentar, fokus menghafalkan fokus untuk ujian silahkan. Ujian selesai ya langsung menghafal Quran digenjot lagi. Ya, seperti itu insya Allah ya, semoga menjawab. Ada juga pertanyaan berikutnya. Kalau Assalamualaikum Ustazah, aku Sofi dari kelas 8B. Kalau masalah malas atau mood naik turun itu bagaimana cara mengatasi? Apakah semua itu karena manusiawi? Ya. Iya, manusiawi ya. Bukan hanya menghafalkan Al-Quran ya. Kegiatan lain itu misalkan belajar, ada moodnya kita naik gitu ya, ada moodnya turun. Ada saat-saat rajin, ada saat-saat malas gitu. Ada juga saat-saat di mana kita gigih gitu ya,
ada saat-saat di mana kita udah loyo gitu. Jadi jawabannya manusiawi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, sebenarnya pertanyaan pertama dan kedua tadi itu udah menjawab ya. Jadi kalau pas lelah ya istirahat, tapi jangan berhenti itu. Nah, kalau moodnya turun gimana gitu? Moodnya turun. Ya. Yang pertama tadi istirahat, yang kedua adalah diskusikan dengan ustadzah atau pengajar gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya lagi semangatnya turun gitu, saya bilang ke ustadz, ya ustadz, karena saya setorannya ke ustadz ya waktu itu. Ustadz, ini saya sedang nggak semangat. Nah itu kalau biasanya diberikan juga istilah itu nasihat dari pengajar gitu. Kemudian yang ketiga bisa membaca ayat-ayat favorit gitu ya. Kadang kita kan biasanya nggak mood itu kan mungkin nyampe di ayat yang sulit atau kita merasa nggak hafal-hafal, ya udah kita hibur diri dengan cara menghafalkan atau murojaah ayat-ayat yang kita suka, ayat favorit. Misalkan kayak favorit saya itu bisa surat Mulk, surat Yusuf, juga surat Fajar misalkan, dan jadi bisa menghibur diri gitu. Kemudian kita juga bisa istilahnya itu agar menjaga semangat kita tetap ada ya, kita seperti tadi ya bergabung dengan teman-teman sesama penghafal Al-Qur'an. Juga apa ya, istilahnya itu jangan terpaksa intinya ya. Jadi dikerjakan dengan senang hati gitu. Nah, mungkin itu semoga menjawab. Terima kasih. Ada teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Waktunya sudah 11.19. Sebentar lagi mau closing. Jadi harap sudah jelas ya. Sesudah acara ini, tidak terasa sudah 27 acara atau bersama secara online dengan teknik supaya kepada para saudara dan teman-teman sekalian dimohon untuk membuka kameranya. Finally, we're almost in the end of this occasion. The last agenda is take some pictures with Ustazah Zeni. To all of Ustazah and my friends, please open your camera. Oke, sudah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustazah dan teman-teman sekalian. Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara hari ini. Dan kita berharap kepada Allah SWT agar memudahkan kita semua pada kesempatan hari ini. Thank you so much for the participation to all of you, especially for the one who has asked and active in this whole occasion. And we hope to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessings in this occasion. Sebelum kami pamit undur diri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin semua atas partisipasinya demi menyukseskan acara ini. Saya Safina Bila, sebagai MC izin pamit undur diri.
Finally, we would like to express our gratitude to all attendees for their participation in this successful event. I'm Anandia Zahura Nugroho, excuse myself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Saya izin live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Us. Terima kasih Ustazah. Iya.